Gencatan senjata Israel dan Hamas tahap pertama menjadi angin segar bagi kedamaian di jalur Gaza Palestina. Sejumlah sandera juga akan dibebaskan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan gencatan senjata itu menjadi peluang kemerdekaan Palestina secara penuh? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya di studio Kompas TV sudah berhadir bersama dengan kami pengamat Timur Tengah Mas Hasibullah Satrawi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Nanda, salam Indonesia. Luar biasa, selamat pagi. Nah, kita juga terhubung dengan melalui sambungan daring bersama dengan mantan Dubes RI untuk Iran untuk tahun 2012-2016, Bapak Dian Wirangjurith. Selamat pagi Pak Dian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Nanda, selamat pagi Mas Hasibullah. Pagi Pak Dian. Oke, saya mau ke Mas Hasibullah terlebih dahulu terkait dengan gencatan senjata ini, Mas Hasibullah. Kalau Mas sendiri melihat situasi sekarang ini, apakah memang gencatan senjata ini benar-benar dapat terimplementasikan di lapangan, Mas? Melihat track record ataupun yang sudah kita lihat ke belakang mengenai gencatan senjata sejauh ini. Kalau dari Mas Hasibullah bagaimana melihatnya? Ya, terima kasih Mbak Nanda. Kalau kita baca per detik ini atau per jam ini, dalam hitungan saya ini sudah masuk ke 63 jam lewat 34 menit semenjak gencatan senjata diberlakukan pada jam 12 siang waktu Israel, waktu Timur Tengah. Maka bisa kita katakan sampai hari ini belum ada pelanggaran-pelanggaran yang menodai gencatan senjata ini. Saya menghitung dari jam 12 siang waktu Israel atau jam 4 sore waktu sini. Kalau dihitung sebelumnya, katakanlah sejak dini hari malam waktu Israel meratifikasi gencatan senjata ini memang masih terjadi pelanggaran. Tapi sekali lagi itu belum dianggap sebagai pemberlakuan efektif. Minimalnya kalau kita merujuk kepada yang disampaikan oleh juru bicara tentara Israel yang menyatakan per 12 siang Jumat waktu Israel berlaku efektif gencatan senjata dengan semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya termasuk pembebasan sandera pada waktu 72 jam maksimal yang masih hidup. Sekarang sudah masuk di 63 kurang lewat 35 menit dan kita akan menyaksikan dalam beberapa jam ke depan bagaimana momen-momen puncak dari pemberlakuan tahapan gencatan senjata tahap pertama ini, terutama pertukaran sandera yang saya melihat dikatakan ini adalah sudah permanen dan pasti nggak ada yang bisa memastikan. Bahkan kalau kita lihat dinamikanya, gejolaknya luar biasa. Misalkan di last minute menjelang akhir ini, itu soal daftar sandera masih menjadi perdebatan. Karena beberapa nama yang high profile dari tahanan-tahanan Palestina itu tidak mau dilepaskan oleh Israel. Khususnya Marwan Barghouti yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dan digadang-gadang bisa menjadi pengganti Mahmud Abbas sebagai presiden otoritas Palestina. Jadi ada banyak hal tantangan, tapi saya melihat sampai hari ini para mediator, para penjamin kerja sangat keras untuk tidak meledak kembali. Minimal kita lihat dengan kunjungan Trump yang pagi ini juga dijadwalkan akan sampai di Tel Aviv, di Israel untuk beberapa acara termasuk ngasih pidato di parlemen sebelum nanti ke Sharm el-Sheikh di Mesir. Oke, dari pernyataan Mas Hasibullah ini berarti diartikan sebenarnya gencatan senjata ini belum secara penuh bisa diterapkan begitu atau seperti apa bisa mengartikan? Saya melihatnya dari awal sebenarnya dua pihak yang berkonflik terutama Hamas dan pemerintahnya Netanyahu itu masih belum mau berhenti, boleh dikatakan begitu. Tapi konsensus global, tekanan global yang sekarang diekspresikan dari berbagai macam cara, mulai forum-forum resmi seperti PBB tanggal 22, tanggal 23, sampai kemudian flotila global Sumut itu yang mencoba menerobos Israel, sampai suara-suara jalanan, demo di mana-mana. Bukan hanya di Arab, tapi juga di timur, di barat. Hampir seluruh bumi ini sekarang bergerak dan menyuarakan untuk pentingnya kemerdekaan Palestina dan menghentikan genosida. Nah, saya menganggap ini yang kemudian ditangkap minimal oleh Trump dan negara-negara besar yang siang ini nanti di Mesir akan berkumpul G20 atau 20 negara untuk memberikan pengawalan lebih ketat bagaimana yang sudah dicapai ini terus terpelihara dan
menuju yang tadi kita jadikan sebagai tema Palestina Merdeka, walaupun mungkin tantangannya masih sangat terjal dan sangat banyak ke depan. Oke, menjadi pertanyaan lagi perihal gencatan senjata Mas Hasibullah, berarti dengan penjelasan Mas Hasibullah ini apakah bisa kita artikan sebenarnya gencatan senjata ini ada juga tekanan dari global begitu, seperti halnya tadi yang Mas sampaikan, apalagi dengan melihat sejauh ini tekanannya misalnya dari PBB atau negara-negara barat begitu akhirnya diputuskan gencatan senjata atau seperti itu? Ya, saya melihat memang ini dipaksakan, bukan semata-mata keinginan daripada Netanyahu dan mungkin pihak Hamas. Kalau pihak Hamas karena posisinya mungkin diserang walaupun dia nggak mau mengalah ya, sampai detik ini Hamas nggak mau mengalah, dan indikator-indikator lapangan dia tunjukkan bahwa dia tidak mengalah gitu, apalagi kalah. Misalkan Sandra tidak ada yang dibebaskan lewat pendekatan militer yang menjadi ambisi dari Netanyahu. Walaupun bayarannya sangat mahal, warganya menjadi menderita, kotanya menjadi, coba kita lihat, kota ini menjadi kayak semacam kota di abad pertengahan. Bukan lagi kota yang hidup di era sekarang 2025 yang kita junjung tinggi berbagai macam nilai kemanusiaan dan kesetaraan dan segala macamnya itu. Dan menurut saya sekali lagi inilah kemudian nilai-nilai yang memandu masyarakat global, nurani global untuk bergerak, untuk menyatakan sikap bahwa ini harus diakhiri, stop genosida, kita bukan hidup di abad pertengahan, kita bukan hidup di zaman barbar, kita hidup di era modern, kita menginginkan, memimpikan anak bangsa itu bisa hidup damai dan saling menghormati satu sama lain. Oke, kalau melihat tadi Mas juga menyinggung mengenai ada pertemuan di Mesir begitu ya. Sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya aktor-aktor regional ini atau bisa kita katakan mediator ini seperti Mesir, Qatar, Iran dalam gencatan senjata ini? Ya, sebenarnya saya menangkap ada itikat baik ya, dari para pihak ini termasuk Trump. Sekali lagi Trump karena dia yang penjamin bagi Israel. Termasuk ketika dia kirim pasukan 200 ke Israel, menurut saya itu tugasnya untuk mengamankan Israel agar tidak mengambil tindakan lagi gitu. Jadi Trump ada komitmen menurut saya untuk menghentikan perang ini. Bahkan berkali-kali dia sampaikan perang telah berakhir. Dan KTT yang akan dilaksanakan di Sharm el-Sheikh itu menurut saya bisa dipahami sebagai itikat baik. Satu, karena bukan hanya mengundang para pihak yang selama ini katakan sudah terlibat. Bahkan Iran juga diberitakan juga diundang untuk ikut serta dalam pertemuan ini. Walaupun memang pihak Israel dan Hamas yang berperang itu tidak diundang, tidak dihadirkan. Yang akan hadir justru otoritas Palestina sejauh yang saya baca gitu. Nah, Hamas tidak akan datang, pihak Israel juga tidak akan datang, tapi yang akan datang adalah otoritas Palestina. Jadi mungkin semua yang ada sekarang ini adalah tidak sempurna, apalagi menuju Palestina merdeka, tapi ini salah satu inisiatif terbaik yang mestinya kita jaga, kita kawal agar yang belum sempurna ini pelan-pelan menjadi lebih baik dan menjadi paripurna ke depan. Nah, oke, ini kita kawal. Nah, kita akan ke Pak Dian. Pak Dian, bagaimana Bapak melihat negara Arab sejauh ini, khususnya Iran, Pak Dian, melihat konflik di Palestina sejauh ini, apalagi terkait dengan gencatan senjata saat ini? Terima kasih Nanda, terima kasih. Begini, satu koreksi, Iran bukan Arab. Oke, begini. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa apapun upaya perdamaian di Gaza khususnya dalam kaitan ini, itu akan sangat banyak tergantung oleh yang namanya Paman Trump. Suka atau tidak suka, hanya Paman Trump yang bisa menekan Netanyahu untuk menghentikan penggunaan militer secara brutalnya di Gaza. Nah, hari ini terbukti bahwa ternyata Netanyahu mau mendengar. Tadi Mbak Nanda bilang betul sekali bahwa ini angin segar. Tapi ceasefire hanya langkah awal dan pertama. Karena di dalam ceasefire terdapat sejumlah elemen, diantaranya selain penghentian tembak-menembak, juga pembebasan sandera, bahkan akan disusul dengan pembebasan tawanan yang hidup atau mati yang masih diperdebatkan detailnya. Nah, yang saya harus catat juga bahwa alhamdulillah, kalau kita katakan tekanan global itu sudah berlangsung berapa lama, bahkan mungkin sebelum ada medsos juga tekanan selalu ada, tapi yang saya ingin catat bahwa alhamdulillah baik Paman Trump, Netanyahu, dan pihak yang terlibat masih mau menggunakan akal sehat untuk kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. Tadi disinggung Mas Hasibullah, lihatlah Gaza, porak-poranda. Diperlukan bukan hanya mungkin satu generasi, mungkin 2 generasi untuk
merekonstruksi Gaza. Untungnya pihak Hamas pun mau memahami hal ini. 60.000 lebih warganya, khususnya anak-anak, orang tua, perempuan, menjadi korban, sementara pihak Hamas sendiri diperdebatkan, ada yang bilang 5.000, ada yang tidak seimbang dengan apa yang dialami oleh rakyatnya sendiri. Sudah waktunya Hamas juga meninggalkan platform penggunaan kekerasan atau cara militer untuk memperjuangkan pembebasan Gaza. Buat saya, jangan dibandingkan. Ada yang mengatakan Hamas bisa belajar dari Indonesia, menggunakan kekerasan untuk mengatasi penjajahan. Tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia luas, penduduknya banyak, tersebar, sementara penjajahnya sedikit dan terfokus di beberapa kota. Hamas justru tempatnya terpencil, dikuasai secara masif oleh Israel. Penggunaan senjata sampai kapanpun tidak akan menyelesaikan masalah di Gaza. Diplomasi yang hanya akan menyelesaikan. Untungnya, mudah-mudahan sekali lagi, Paman Trump komit. Terlepas dari ternyata Paman Trump tidak jadi dapat Nobel perdamaian ya, mudah-mudahan komitmennya tetap gitu loh ya, untuk mengedepankan kepentingan umat manusia, bukan hanya kepentingan politik, apalagi kepentingannya Israel. Oke, Pak Dian, kalau menurut pengalaman Anda secara diplomatik, bagaimana untuk bisa mewujudkan perdamaian ini dalam jangka waktu panjang? Tidak hanya dalam arti jangan sampai dalam tanda kutip jeda sebelum perang berikutnya begitu Pak Dian. Terima kasih. Begini, tahap pertama ini adalah ceasefire. Mudah-mudahan tahap pertama ini sudah bisa diwujudkan dalam bentuk ceasefire permanen. Itu memerlukan negosiasi yang tidak mudah. Karena berbagai elemen, berbagai faktor akan turut mempengaruhi perundingan baik untuk kepentingan Hamas sendiri, kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat Palestina secara keseluruhan, kepentingan regional Israel, apalagi kepentingan globalnya Amerika. Semua ini bermain, tidak mungkin berdiri sendiri. Trump memiliki dalam hal ini kelebihan karena dialah yang menentukan Israel. Israel tanpa Amerika itu ya udahlah kayak apa namanya ayam kehilangan induk gitu ya, nggak ada apa-apanya tuh. Tapi karena Trump sendiri selama ini menjadi pendukung penggunaan kekerasan secara masif, masa depan Palestina khususnya di Gaza kelihatannya menjadi suram. Tapi sekali lagi mudah-mudahan tahap pertama ceasefire ini akan dilanjutkan dengan negosiasi berikutnya, yaitu sekarang sudah mulai bantuan masuk. Dulu bantuan saja tidak boleh masuk. Nah, hal-hal seperti ini harus dikedepankan. Kemanusiaannya dulu yang diperhatikan. Baru kemudian setelah semua stabil, bahwa tadi disinggung Mas Hasibullah, Amerika sudah mengirimkan 2 tentaranya. Kalau betul untuk mengawasi kelakuan atau tingkah laku tentara Israel, sangat mendukung perdamaian ini, upaya perdamaian ini. Tapi kalau ternyata pihak tentara Amerika, mudah-mudahan tidak, tapi ternyata pihak tentara Amerika itu juga bermain ganda, menggunakan double standard dalam menilai situasi, bukan tidak mungkin Hamas pun akan lebih bisa merasakan apa yang akan terjadi di Gaza berikutnya, dan itu tidak dikehendaki. Saya kira langkah pertama ini patut disyukuri, inilah sebuah kemenangan akal sehat. Oke, Pak Dian, kita kembali ke Mas Hasibullah. Tadi Pak Dian menyinggung soal sebenarnya masih ada syarat-syarat akan kepentingan di balik negara-negara yang memang saat ini berada di sekitar Palestina. Tapi kalau misalkan Mas Hasibullah melihat sebenarnya bagaimana sih syarat-syarat untuk kemudian bisa Palestina yang sejauh ini sudah puluhan tahun memperjuangkan kemerdekaan untuk bisa mewujudkan kemerdekaan itu, Mas Hasibullah? Ya, kalau kita bicara tentang kemerdekaan Palestina dari perkembangan hari ini, itu ibaratnya mungkin kita harus mendaki Gunung Rinjani. Wow. Kalau saya pakai gunung lain tidak terlalu Indonesia, jadi lebih Indonesia kita pakai Gunung Rinjani. Gitu. Artinya apa? Begitu banyak tahapan, begitu banyak proses yang harus dilalui. Tapi kita harus optimis, apalagi ini acara Kompas Pagi, jadi kita harus mulai dengan semangat yang baik gitu ya. Optimismenya apa? Yang pertama adalah bahwa kita sudah banyak punya komitmen tadi. Dari para kepala negara, dari para pemimpin, bahkan Indonesia sebenarnya juga diundang walaupun sampai sekarang sepertinya nggak datang. Saya secara pribadi mengusulkan dan mendukung kalau Indonesia lebih
aktif di dalam forum-forum yang terbuat untuk mewujudkan atau mencapai puncak gunung kemerdekaan Palestina ini gitu. Dan sekarang sekali lagi semua kita paham ini menghadapi tahapan-tahapan jalan-jalan yang lebih terjal. Ini aja sekarang sudah mulai kayak diganggu dengan tadi, misalkan daftar sandera yang mau dibebasin. Belum lagi dengan pernyataan-pernyataan dari elit Israel yang mulai minta bahwa terowongan Hamas harus dibubarkan, baik melalui Israel atau melalui komite yang akan dibentuk nanti. Jadi di Hamas sendiri juga sama, dia tidak mau dipimpin oleh orang asing. Padahal yang mengkristal di level global ini Tony Blair akan diminta untuk ini hal-hal yang sebenarnya memang di level internal Palestina atau Hamas dengan Israel. Sekali lagi kalau nggak dimediasi, nggak dipaksa, mereka tidak mau berhenti perang. Karena saya selalu sampaikan mereka ini sebenarnya orang-orang yang berangkat dari satu ideologi, yaitu one state solution. Pikirannya adalah bagaimana menihilkan yang lain, bagaimana membumi hanguskan yang lain. Dan pikiran ini betul-betul berbahaya. 2 tahun ini menunjukkan betapa bahayanya pikiran itu. Ini kebetulan yang berkuasa adalah dari pihak Israel. Kalau ini yang berkuasa dari pihak Hamas, bukan tidak mungkin yang dikatakan bahwa Israel akan dibumi hanguskan, akan dihancurkan dari muka bumi, akan juga terjadi. Artinya apa? Tragedi kemanusiaan di kedua sisi akan terjadi. Nah oleh karena itu menurut saya bagian daripada refleksi yang kita ambil dari perang 735 hari ya. Karena sekali lagi ini berakhir pada hari Jumat kemarin. Jadi dalam catatan Al Jazeera ini bisa diumumkan kalau kemarin Trump bilang 12 hari antara Israel dengan Iran. Sekarang kita nyatakan ini perang 735 hari. Semenjak 7 Oktober 2023 sampai kemarin di hari Jumat di Indonesia. Nah oleh karena itu berbagai macam langkah kerawanan-kerawanan harus dikawal. Termasuk ke depan di tahap keduanya ini soal bagaimana mewujudkan yang disebut sebagai Gaza, demilitarisasi Gaza. Bagaimana Gaza bisa menjadi sebuah pemerintahan tidak memiliki persenjataan. Kita mau menolak itu, tapi orang dalam sendiri juga menginginkan itu. Orang dalam yang saya maksud adalah kalau kita ikutin pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Mahmud Abbas di konferensi internasional untuk solusi 2 negara di PBB, dia sampaikan bahwa kami siap untuk mendirikan dan mewujudkan Palestina yang tanpa angkatan bersenjata. Padahal kalau kita lihat kalau mau adil, mestinya ini sama-sama nggak punya senjata atau sama-sama punya senjata dengan pengawasan yang ketat. Kalau memang dari awal sudah satu punya senjata canggih, yang satu nggak apa-apa deh, saya siap untuk menjadi negara tanpa senjata. Kan dianggap sebagai keadilannya nggak ada. Tapi lagi-lagi kita orang luar. Di Palestina sendiri, bahkan presidennya sendiri, di forum resmi PBB kemarin menyatakan kami siap untuk menjadi sebuah negara tanpa angkatan bersenjata. Artinya apa? Sudah banyak, ini kalau dimaknai positif, sudah banyak upaya-upaya kompromi dari pihak Palestina, dari pihak-pihak lain untuk perang ini diakhiri dan kemudian menjadi sebuah negara merdeka walaupun mungkin itu belum ideal. Kalau pilihannya harus perang habis-habisan, mungkin yang kurang ideal itu lebih baik daripada harus habis-habisan menghabisi para generasi seperti yang sekarang terjadi di Gaza. Berarti wait and see ya, melihat apalagi di gencatan senjata ini ada 2 fase begitu ya. Kita lihat apakah ini saya membaca kurang lebih 3 fase. Fase kedua itu yang paling krusial karena berkaitan dengan demilitarisasi Gaza, termasuk ujungnya adalah penyerahan senjata Hamas. Hamas tidak akan mudah langsung menyerahkan senjatanya kecuali kalau bahasa mereka kepada negara yang itu negara Palestina. Masih panjang sebenarnya untuk bisa memastikan ini ya. Oke Pak Hasibullah, kita ke Pak Dian. Pak Dian, kalau menurut pandangan Anda, bagaimana bisa mewujudkan negara Palestina ini benar-benar merdeka menurut perspektif Anda Pak Dian? Terima kasih. Latar belakang saya diplomat, izinkan saya meruntun kejadiannya ya. Pertama kan ada konferensi New York bulan Juli tahun 2025 itu yang menyepakati sejumlah persyaratan menuju Palestina, Gaza yang merdeka. Dilanjutkan dengan hasil konferensi New York itu diadopsi, disahkan melalui sidang umum PBB. Artinya apa? Bahwa semua negara pendukung deklarasi, bahkan sekarang lebih luas lagi, seluruh negara anggota PBB yang 193 itu sudah menyetujui perdamaian Gaza harus berdasarkan konferensi New York Juli 2025. Karena resolusi hanya 2 pasal kok. 1 mengendorse keputusan New York, kedua
tetap mengikuti perkembangan selanjutnya. Nah, saya mau ingatkan sama pemirsa, teman-teman, bahwa di dalam konferensi New York itu ditegaskan bahwa pemerintahan yang akan dibentuk kelak di Gaza tidak akan melibatkan Hamas. Satu. Kedua, Hamas harus meletakkan senjata. Dua, berarti ketentuan ini sudah disetujui oleh semua negara. Berarti Hamas harus mengikuti hal ini. Bukan berarti Hamas harus dihilangkan, tidak. Hamas yang harus mawas diri mau melebur dengan otoritas Palestina. Walaupun dalam deklarasi itu, dalam kesepakatan yang dicapai, otoritas Palestina pun bisa beralih menjadi satu entitas baru yang benar-benar inklusif, melibatkan seluruh elemen masyarakat Palestina. Saya nggak mau prejudge apa namanya kemudian, tapi malah kita gunakan otoritas Palestina yang saat ini masih organisasi yang diakui semua negara di PBB terutama. Nah, kalau saja hal ini diperhatikan, berarti harus ada rekonsiliasi yang jelas tegas di kalangan masyarakat Palestina sendiri untuk bersatu. Kita ingat mereka dipertemukan oleh Beijing, oleh Xi Jinping di Beijing tahun 2024 yang lalu, 13 faksi, sehingga saat ini belum ada tindak lanjutnya. Apakah mereka akan sepakat bersatu dalam bentuk apa? Otoritas Palestina kalau mau diganti silakan ganti namanya, karena tadi di ulasan Hadumi tadi kan dibilang apa yang dibentuk di Gaza atau Palestina harus berdasarkan keinginan masyarakat Palestina sendiri. Nah, keinginan masyarakat Palestina sendiri sudah diupayakan, tapi belum ada tindak lanjut yang nyata. Nah, ini yang akan menambah komplikasi yang disampaikan Mas Hasibullah tadi, bahwa komplikasi di depan ini masih panjang. Mudah-mudahan semua pihak yang berkepentingan, apalagi kalau nanti katakan pasukan penjaga perdamaian disepakati di PBB dan dikirim, mungkin itu akan lebih netral dibanding dengan sekarang yang hanya sifatnya sepihak dari Amerika mengirimkan 200 orang. Jalan masih panjang, diplomasi masih panjang, Mbak Nanda. Oke, kalau saya tangkap dari pernyataan Pak Dian, artinya harus ada bebenah internal terlebih dahulu sebelum akhirnya lebih luas lagi. Tapi kalau menurut Anda, seberapa pentingkah untuk dorongan internasional saat ini terkait dengan momen seperti saat ini, gencatan senjata, apalagi peran Indonesia untuk bisa mewujudkan kemerdekaan Palestina, Pak Dian? Terima kasih. Saya mulai dari belakang ya, peran Indonesia. Indonesia tidak bisa apa-apa kecuali mendukung, menggalang dan sebagainya. Tidak, tanpa Indonesia pun dunia sudah akan terbentuk apa yang sekarang terjadi. Jadi Indonesia dalam hal ini menurut saya ya kita sekedar ikut mensupport ya oke. Tapi untuk berperan lebih nyata di lapangan, buktinya juga Hamas mengucapkan terima kasih atas konferensi di Mesir ini hanya kepada Amerika, Turki, Mesir, dan Qatar. Tidak ada negara lain. Berarti negara lain itu bukan pemain utama. Nah, kalau kita sekarang berangkat dari hal ini terus mau ke depan harus bagaimana? Buat saya tadi kan sudah disampaikan, semua tergantung pada masyarakat Palestina sendiri. Apakah mereka masih mau menerima jalan militer yang akibatnya coba lihat film apapun, dokumentari apapun, dari pakai drone atau apapun. Gaza itu sudah bukan sebuah hunian, bukan sebuah tempat untuk dihuni. Itu harus ada pembongkaran luar biasa. Itu hanya bisa tercapai kalau Hamas memang mematuhi ketentuan resolusi PBB yang isinya adalah perjanjian New York Juli tahun 2020. Oke, Pak Dian, maaf saya potong. Berarti kalau misalkan sejauh ini kita tahu Presiden Prabowo Subianto tengah hadir ke KTT Mesir, sebenarnya sikap ini tidak terlalu penting untuk saat ini terkait dengan kemerdekaan Palestina itu sendiri, atau bagaimana menurut Anda? Karena kita bukan pemain utama tadi. Pemain utama tadi hanya Trump, dan Trump itu hanya akan diikuti oleh Netanyahu yang merupakan faktor utama penyebab bencana ini. Kalau pemimpin Israel bukan Netanyahu, tidak akan seperti ini apa yang terjadi di Gaza. Karena Netanyahunya, makanya di dalam Israelnya sendiri, gelombang untuk menolak Netanyahu sudah semakin membesar. Mudah-mudahan dalam pemilihan berikut kalau memang Netanyahu bertahan, Netanyahu bisa digantikan oleh pemimpin yang lebih realistis, lebih pragmatis,
dan bisa menggunakan akal sehatnya bahwa cara-cara penggunaan kekerasan memang sudah harus ditinggalkan. Sedikit menyinggung, kalau dikatakan negara tanpa angkatan bersenjata, saya kira bukan semua sudah tahu bahwa Costa Rica adalah contoh sebuah negara yang tidak memiliki angkatan bersenjata, yang hidupnya sejauh ini aman, tentram, dan pemimpinnya Oscar Arias waktu itu juga pernah menangkan Nobel. Trump harus mengarahkan ke arah sana. Nah kita bergeser ke Mas Hasibullah. Mendengar pernyataan Pak Dian, bagaimana tanggapan Mas? Setuju dengan? Lebih optimis dengan Pak Dian menjadinya, karena ternyata negara yang tanpa senjata pun juga bisa hidup damai gitu. Walaupun memang syaratnya jangan kemudian negara yang di sampingnya itu adalah justru senjatanya sesekali mengarah juga gitu. Karena kan ini konteksnya berdampingan, kemudian yang satu nggak ada senjata, yang satu paling canggih. Nah, kalau kemudian nyenggol-nyenggol dikit ya habis gitu. Nah, ada dua yang menurut saya bisa memperkaya diskusi kita pagi hari ini. Yang pertama, saya masih menganggap Indonesia perannya sangat penting, walaupun memang di level Timur Tengah dan global ya kita kekurangan modal secara material gitu. Tapi melihat ekspresi dan tangkapan pemimpin-pemimpin dunia termasuk Presiden Trump yang berkali-kali mengutip presiden, kutipan-kutipannya, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya memang ada sesuatu yang juga diperhatikan. Nah, kalau dikaitkan dalam konteks konflik yang sudah menaun ini, sebenarnya kalau di Israel kan ada kayak semacam trauma. Traumanya apa? Kalau kembali kepada 48, mereka cuma mau hidup di situ lalu diakui oleh negara-negara sekitar. Tapi kan itu nggak pernah terjadi. Bahwa mereka mau di sana nggak mau diakuin gitu. Jadi perang demi perang itu adalah sebenarnya bentuk penolakan terhadap eksistensi Israel. Nah, saya ingin katakan yang disampaikan Presiden di PBB itu dengan strategi bahwa kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina, kami siap mengakui Israel. Itu menjadi makna yang punya dampak historis luar biasa, karena ternyata ada kesiapan dan kemauan dari negara-negara dunia Islam atau minimal mungkin di Indonesia untuk mengakui yang trauma historis tadi. Mereka itu nggak diakuin dari 48 sampai sekarang. Baru Mesir tahun berapa dia mengakui, baru Yordan tahun berapa dia mengakui, baru Abraham Accord yang akhirnya memaksa negara-negara lain untuk mengakui. Nah, oleh karena itu pendekatan seperti yang disampaikan oleh Presiden, coba bayangkan, saya sederhanakan, hanya shalom pidatonya itu sudah memberikan angin segar bagi Israel. Karena ada seorang pemimpin yang bisa memberikan shalom, dan itu sangat bagus. Saya ingin mengatakan Indonesia tidak hanya sekedar shalom. Kehidupan kami dalam beda-beda agama, terutama di Kompas ini kita dididik, kita diarahkan bagaimana merayakan perbedaan. Kalau shalom aja sudah mendinginkan Israel, nah insya Allah kalau Indonesia berperan lebih banyak, sebenarnya kehidupan harmoni, terutama dalam konteks keluarga Ibrahim itu sudah berjalan bertahun-tahun di Indonesia. Walaupun memang masih banyak tantangan. Sampai sekarang kita nggak mengakui nggak banyak tantangan, tapi bukan berarti yang tidak ada kita nih, yang ada kita nihilkan. Kita ini ada, walaupun masih banyak kekurangan, tapi dibanding negara lain, ternyata yang kita punya itu sudah sangat inspiring, sudah sangat menginspirasi, dan pidato Presiden menjadi salah satu contoh menurut saya bagaimana bangsa-bangsa lain ternyata sangat memaknai positif tradisi salam yang lintas iman itu. Artinya masih banyak PR kalau yang saya tangkap dari Mas Hasibullah ya. Tapi kalau misalkan untuk conclusion pagi hari ini, Mas dan juga Pak Dian, kalau saya dari Pak Dian dulu singkat saja Pak, harapannya ke depan terkait dengan gencatan senjata ini, apakah benar harapannya bisa mewujudkan kemerdekaan Palestina itu sendiri, Pak Dian? Izinkan saya agak meluruskan apa yang terjadi ya. Pidato Presiden Prabowo saya hargai. Tapi message-nya bukan hal yang pertama. Kalau Israel mengakui Palestina baru kita mengakui, itu posisi banyak negara sebelum kita sudah ada. Arab Saudi paling kekeh mengenai hal itu. Jadi bukan hal yang kita hanya terpaku pada berita-berita nasional mengedepankan presiden kita sendiri. Padahal apa yang dilakukan oleh presiden kita dengan segala hormat sudah dilakukan oleh banyak negara lain. Tanpa disadari 100 lebih negara sudah mengakui Israel misalnya. Baru belakangan ini ditambah beberapa negara Arab melalui Arab Spring dan sebagainya. Tapi hal yang kenyataan yang di lapangan, de jure atau de facto, Israel sudah menjadi entitas resmi sebuah negara. Gaza belum, Palestina belum ada. Itulah yang harus dikedepankan dengan melupakan segala macam slogan atau berita-berita yang menurut saya katakan dibilang Prabowo mengguncang dunia. Saya kira itu hanya di Indonesia kok.
Tidak ada di media mainstream pernyataan-pernyataan itu. Karena semua negara menyampaikan hal yang sama. Terima kasih. Oke, itu dari Pak Dian. Kalau dari Mas Hasibullah bagaimana? Singkat saja, Mas. Ya, saya sekali lagi apapun inisiatif yang bisa mengarah pada perdamaian dan kemerdekaan Palestina kita dukung. Dan itu adalah optimisme. Sekali lagi tidak ada yang ideal langsung turun dari langit. Kita membangun tahapan demi tahapan, tangga demi tangga. Yang sudah dicapai hari ini adalah rentetan dari berbagai macam usaha, baik sipil ataupun di level government, termasuk pertemuan-pertemuan di PBB, termasuk yang dilakukan oleh Trump. Oleh karena itu, kembali kepada semangat diskusi pada pagi hari ini, ayo kita satukan semua kemampuan dan kekuatan kita ini untuk membangun lebih tinggi lagi bangunan peradaban dan keadaban kita. Sehingga mimpi kita untuk memiliki sebuah kehidupan yang, kalau kata pembukaan Undang-Undang Dasar, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, itu betul-betul bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang saya tangkap dari diskusi pagi hari ini, sikap optimis tetap harus ada begitu ya. Terima kasih narasumber hebat pagi hari ini, pengamat Timur Tengah Mas Hasibullah Santrawi, dan juga melalui sambungan Zoom mantan Dubes RI untuk Iran 2012-2016 Bapak Dian Wirangjurith. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Terima kasih.